Shalom saudara, mari kita berdoa bersama-sama sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hatimu di tengah-tengah kami. Kami berdoa ada anak-anakmu yang betul-betul mengalami Tuhan mereka dengan luar biasa. Kenal Tuhan dengan cara yang mendalam. Terima kasih Bapa. Berkati firman Tuhan minggu ini dan semua peralatan yang kami pakai. Buka hati kami sekarang Tuhan, buat yang hadir dan juga yang mendengarkan di rumah. Hamba berdoa ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan tanamkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Mari kita buka Wahyu pasal yang pertama, ya. Wahyu pasal yang pertama. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 dulu, ya. Wahyu pasal yang pertama 12 sampai 17 yang akan bergantian dengan rekan saya. Oke, saya akan baca ayat genap dan nantinya rekan saya akan baca ayat ganjil. Oke, ya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini siapa? Yesus ya saudara ya. Oke. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Coba lihat ayat 17, lihat sama-sama semua, silakan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Lihat, ini Tuhan kita, betul ya? Nah, begini, yang menjadi masalah adalah gini ya, semua perhatiin ya. Kita itu hanya sedikit sekali sebagai orang percaya di dunia mengalami Yesus Kristus. Dikit banget. Oke? Sedikit sekali. Beberapa teman cerita, saya tanya kepada mereka, apa sih pernah gak kamu ngalami kejadian yang paling intim dengan Tuhan, yang betul-betul satu momen dimana kamu ngerasa, wah tadi saya ngalamin Tuhan banget loh. Betul-betul itu Tuhan sepertinya hadir loh. Ya, di sini ada yang pernah ngalamin seperti itu? Ada ya? Pasti ya. Kalau kamu ingat-ingat yang kamu alami dengan Tuhan itu sebetulnya porsinya tuh dikit banget dari who he really is. Dia itu seperti apa sih aslinya? Jadi repotnya gitu saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu jauh sekali dari seperti apa dia sesungguhnya. Ya, kita hanya ngalamin sebagian kecil, setetes, 2 tetes dari hadirat Tuhan, ya. Itu aja orang kalau baru ngalamin Tuhan sedikit. Saya lihat beberapa fenomena-fenomena yang luar biasa sepanjang kami melayani. Wah, itu yang rebah, betul ya, yang jerit, yang guling-gulingan, yang ngeliat ini, yang ngeliat itu. Kalau yang terbang saya belum pernah lihat, jujur. Terbang gitu ke atas belum pernah lihat. Tapi itu masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali. Masalahnya di situ. Kenapa sih kita sebagai orang percaya kok gampang sekali lemah? Betul ya? Orang percaya gampang sekali bete, gampang sekali bad mood. Bahkan sama kayak orang dunia, dikit-dikit mellownya luar biasa, sensiannya luar biasa, saudara. Oke, membantu mudik, temperamennya luar biasa berubahnya, betul kan? Kalau sekarang
sekalian COVID-19 sekalian semua. Oke, biar goncang semua. Kenapa kita seperti itu? Sejujurnya gini, karena kita nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena kita sangat kurang dalam mengalami Tuhan. Coba deh, saudara ingat yang di rumah dan juga yang hadir, ingat deh. Ketika Anda mengalami Tuhan dengan dahsyat, ayo ingat-ingat masa kapan? Mungkin ada yang 10 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu, atau mungkin ada yang baru kemarin, ada yang baru bulan lalu. Teman kami dahsyat, saudara, ngalami Tuhan. Kemarin dia cerita ya, Anda tahu ya, sampai di titik di mana dia bilang kayak gini, sampai saya rasa tuh kayak dunia ini bukan rumah saya. Saya berasa banget kayak mau pulang. Waduh, saudara. Oke, semua orang takut mati, ya. Tapi dia ngalamin Tuhan sampai di titik di mana dia nggak takut lagi mati. Dia bilang, ini bukan rumah saya nih. Ini dunia hanya sementara. Saya nggak takut, sampai kepengen banget jumpa Kristus. Coba kalau kita ngalamin Tuhan di level kayak gitu, hidup kita berubah gak? Hah? Baru cuman bayar anak mau sekolah aja, Anda pusing gak? Setelah hal-hal kecil Anda sudah gak terlalu ngurusin. Kenapa? Karena kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu kita alami. Betul ya? Lihat ya di Alkitab Anda masing-masing, bayangin ya. Yohanes murid Yesus ngalami Tuhan dengan seluruh kedahsyatannya. Ini maaf loh ya, ini bukan Tuhan Yesus yang di lukisan rumah Anda tuh, yang masih bentuk manusia, betul kan? Mukanya manis, kayaknya baik ya. Kalau orang-orang gaul bertobat bilang, wih my bro, Jesus is my bro, weh ya kan? Enggak, kayak anak saya kalau teman teleponan, bro. Ini udah bukan Yesus yang seperti itu lagi. Ini Yesus yang kemungkinan besar, saudara, menampilkan seluruh kemuliaan dalam hidupnya. Bayangin, matanya itu seperti apa? Bagaikan nyala api, betul kan? Kakinya aja apa? Mengkilap bagaikan tembaga menyala dalam perapian. Ini terangnya luar biasa. Dari mulutnya keluar apa? Pedang bermata dua. Setiap perkataannya itu apa? Membelah jiwa kita. Yohanes ngalami Tuhan dalam titik seperti ini. Anda lihat apa yang terjadi, saudara? Ayat 17, lihat. Ketika aku melihat dia, apa? Tersungkur aku di depan kakinya, sama seperti apa? Tuhan datang dengan segenap kemuliaannya. Jemaat, dengar ya. Kita lagi belajar kitab Wahyu sama-sama, baca. Ngerti, nggak ngerti ya? Oh saya nggak ngerti, pastor. Udah pasti nggak ngerti. Ya, baca aja. Saya juga tahu ketika saya suruh kita sampai masih nggak ngerti. Emang Mazmur 23 aja masih ada yang nggak ngerti kok, saudara. Oke, udah pasti nggak ngerti. Tapi baca aja. Kenapa? Dengar. Minimal Anda mendapatkan gambaran Tuhanmu itu seperti apa, dan di akhir masa, di zaman akhir itu seperti apa. Jadi hidup kita nggak hanya stuck di dunia, di waktu di mana kita berada sekarang, saudara. Oke? Jadi Anda tahu seperti apa. Nah, ketika Yohanes melihat hal ini, dia seperti orang mati. Anda percaya nggak pengalaman seperti ini mengubah hidup orang? Betul? Kita kalau berdebatan dengan ateis profesional tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak, mungkin kamu bisa kalah ngomong. Betul gak? Tapi kalau kamu ngalami Tuhan, itu tidak tergantikan. Dan gak ada seorang pun yang akan bisa ngerti apa yang Anda rasakan, kecuali Anda sendiri mengalami. Amin. Karena itu minta, Tuhan, saya mau alami Tuhan lebih lagi. Saya rindu dengan Tuhan. Percaya deh, akhir-akhir ini yang kita butuhkan itu sesimpel kekuatan kok. Kita butuh kekuatan melewati masa yang luar biasa ini, saudara.
masa yang ajaib. Kemarin saya pergi dengan beberapa rekan satu mall di Jakarta, saudara, di luar Jakarta. Waduh, kasihan, saudara. Mayoritas tokonya tutup, sepi sekali, gelap. AC-nya pun nyalahnya juga udah nggak jelas. Kasihan. Suasananya nggak enak banget, ya. Yang biasanya terang, besar, gemerlapan, meriah. Sekarang tiba-tiba seperti itu. Persis gambaran dunia pada umumnya, betul kan? Sekarang di mana-mana Anda lihat semua orang mengeluh. Tekanan hidup udah begitu berat. Kenapa? Karena secara ekonomi semua terikat. Belum lagi yang sakit, belum lagi ancaman karena penyakit. Itu meresahkan kita. Ya, di mana-mana, di mall, setiap kali ngeliat botol sanitizer semprot terus ya. Udah gosok semua. Nanti belanja setengah jam ada botol lagi, semprot lagi. Dulu kan setiap kita termakan. Oke? Yang so nekat, so jagoan, taunya sakit juga kena. Yang beriman juga kena, saudara. Orang bingung harus bagaimana. Simple sebetulnya. Kekuatan rohani dalam hidup kita harus apa? Meningkat. Harus meningkat. Ya. Kita harus kuat. Tapi pastor, saya baik-baik aja, puji Tuhan, gak terganggu. Puji Tuhan, saya terus berbahagia. Oke? Ada yang terdampak, ada yang gak berdampak. Tapi setiap kita pada dasarnya belajar sesuatu pasti di masa-masa sekarang. Setiap kita melihat orang-orang susah di sekeliling kita. Tadi saya baca satu artikel bagus, ya. Satu hamba Tuhan bilang, di masa-masa kayak gini justru kita jangan menutup diri dan takut, tapi tetap berusaha menjadi berkat dengan apa yang Tuhan udah percayakan ke dalam kita. Amin. Ya, Bapak Ibu harus tahu kami masih belajar memberi. Amin. Apapun yang terjadi kita tetap belajar memberi. Amin, saudara. Jangan menutup diri. Justru ini kesempatan untuk kita latihan. Ya, masa-masa sekarang ini kan kita bisa mengamat-ngamatin, bisa ngeliat. Oh, ternyata respon manusia kayak begini. Ya, oh ternyata saya masih khawatir. Dan lo tahu nggak? Bukan kita aja yang mengamat-ngamatin. Atau siapa lagi? Setan pun ngamat-ngamatin. Oh, manusia ketika dikasih virus kayak begini reaksinya. Ya, kalau Anda percaya tentang konspirasi, elit-elit dunia pun lagi mengamat-ngamatin. Oh, ternyata responnya begini, sikapnya begini, negara ini begini, negara itu begitu. Dan siap-siap akan guncangan-guncangan yang lebih besar lagi. Seandainya kita betul-betul memasuki masa-masa terakhir. Amin. Lihat, hari ini 2 ayat saja. Yang terakhir, coba ini yang saya pelajari minggu-minggu ini. Ya, saudara mau nggak menghormati Tuhan lebih lagi? Amin. Iya, Tuhan yang luar biasa. Ayo alami Tuhan, saudara. Ya. Tidak cukup Anda sekedar dengar dari YouTube, doa sembarang, doa makan. Oke? Tidak cukup. Saudara sendiri harus alami Tuhan. Lihat sekarang Wahyu 14. Atau Wahyu 13 dulu supaya Anda tahu ya latar belakangnya dan perbandingannya nih. Oke, lihat ya. Yuk kita bahas sekali-sekali ya jemaat. Teori-teori chip sekarang. Nah, oke. Wahyu 13. Nah, ini tentang chip nih. Ya. Kok nggak pernah khotbah akhir zaman? Iya, karena saya juga bingung, nggak ada yang pasti. Ya, penafsiran terlalu banyak. Saya hanya sharekan yang menurut saya lebih pasti dan relevan untuk kita pelajari di masa-masa sekarang. Lihat Wahyu pasal 13 dulu. Oke. Dari ayat 16 langsung deh ya sampai ke 18 dulu. Oke, silakan 16. Wahyu 13 ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Termometer sih udah kalau udah perhatiin ya sekarang ya. Nit ya. Nit. Wah, kemarin saya ajaib saudara. Ketika periksa termometer di satu gedung tertentu. Begitu ditit, satpamnya diam aja. Silakan masuk, Pak. Saya tanya, emang berapa, Pak? 39,4 katanya. Hebat. Loh, boleh masuk nih? Boleh, Pak. Udara lagi panas, kata dia, masuk aja. Ajaib.
3-2 juga pernah disuruh masuk. Ajaib, saudara, ajaib. Oke, ajaib. Ayat 17, dan ini ngeri loh. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Anda beli nggak bisa, dagang pun nggak bisa. Stop, freeze. Makanan Anda semana, harta Anda semana, yang bisa Anda pakai seberapa, ya udah segitu aja. Karena saudara nggak bisa jualan lagi dan nggak bisa beli lagi, ya. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18 silakan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan ialah 666. Nah, nanti suatu hari, saudara, si penguasa dunia ini akan menyebabkan semua orang, lihat ya, nih, ini nggak terkecuali. Anda jangan bahagia dulu kalau Anda orang besar ataupun kaya sekarang. Lihat, suatu hari, lihat, ia menyebabkan, lihat nih, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi kita yang sekarang merasa besar dan kaya, jangan senang dulu. Karena suatu hari, saudara, tanpa tanda itu Anda gak bisa ngapa-ngapain juga. Betul gak? Betul gak? Justru di masa-masa tanda ini, orang yang kecil dan terbiasa miskin akan lebih biasa untuk hidup menolak tanda. Kenapa? Kan udah biasa susah, ya kan? Betul ya? Yang repotnya apa? Yang besar, yang kaya langsung harus pakai tanda. Dan saya yakin, saudara, tanpa kekuatan rohani yang besar akan sulit sekali, betul gak? Untuk Anda bisa peka dan menolak tanda ini. Alkitab berkata di mana? Entah di dahi Anda atau di tangan kanan. Ini banyak tafsirannya, saudara. Gak tahu. Sejujurnya saya bisa bilang saya gak tahu ini tanda apaan. Saya gak tahu. Ya, bisa microchip kata orang. Oke, bisa termometer sih gak mungkin lah ya, itu bukan tanda apa-apa. Ya, bisa katanya RFID, bisa apa lagi? Vaksin sekarang. I don't know, saya nggak tahu. Ya. Tapi yang pasti, saudara, umat Tuhan tidak boleh pakai tanda ini, betul kan? Betul? Ya, Anda bisa bisulan, ada ayatnya di ayat selanjutnya. Saudara bisa kena murka Tuhan. Okay? Anak Tuhan tidak mengenakan tanda ini. Kenapa? Karena anak Tuhan itu akan punya tanda lain yang Tuhan berikan. Amin. Jadi berlawanan dengan dunia. Meterai bahwa saudara adalah milik Tuhan, saudara bukan milik dunia. Kalau Anda dari sekarang hidupnya udah cara dunia banget, suatu hari kamu gak mungkin bisa mengelak dari tanda ini. Bagaimana bisa? Bisa. Nih, kalau modal hidup kamu, dengar ya, hanya membeli dan menjual. Pokoknya gue bahagia ketika apa? Ketika barang laku dan ketika gue bisa beli barang, gitu kan? Betul kan? Kebahagiaan manusia di dunia dari jual beli kan? Pokoknya kalau dagangan lancar, bisa beli barang, senang, ya. Sekarang di masa pandemik katanya beberapa barang laku. Barang-barang yang sifatnya kolektor item pun masih laku. Kenapa? Karena orang mencari hiburan. Ya, Anda tahu konsol-konsol game itu laku sekali. Ada satu konsol game naiknya sampai 200%, saudara, sejak pandemik. Kebahagiaan orang kan dari jual beli. Betul dong? Betul kan? Coba saudara gak bisa jualan, bahagia gak? Stres ya? Tapi gak terlalu stres kalau masih bisa beli. Betul kan? Masih lumayan. Yang kedua, sebaliknya, Anda lagi gak bisa beli, misalnya, tapi jualan masih laku, happy gak? Happy. Suatu hari bisa beli. Nah, kalau suatu hari dunia dijebak
di mana kamu membeli nggak bisa, menghibur diri nggak bisa, jualan pun juga nggak bisa. Saya mau tanya, gimana caranya kamu bisa hidup? Seandainya kamu terbiasa ngikutin sistem ini sebagai pijakan kebahagiaan dan kepuasan kamu, ayo, gimana caranya? Kalau orang terbiasa keluar negeri sebagai pijakan kebahagiaannya. Saya aja dengar tante saya telepon dari Singapura, saudara, ngomongin kopi tiam tau yang 60 sen di bawah flat dia tuh, di bawah apartemen dia. Itu aja hati batin udah terpukul kayaknya, saudara. Kenapa? Karena dikit-dikit kalau mau jalan-jalan. Sekarang nggak bisa. Mau bagaimana? Tahu ya, sebelum COVID itu bulan Maret itu saya hampir kurang lebih 2 kali loh. Satu ke Singapura, satu lagi ke Amerika. Itu dua-duanya momen fantastis. Yang ke Singapura gagal, dilarang orang tua, saudara. Tadi mau bawa anak-anak tuh udah happy banget. Ke Amerika juga gagal. Waduh, itu luka batinnya lumayan lama, saudara. Terikat nggak kita dengan jual beli motor? Terikat. Saudara disiplin di rumah. Saya nggak beli barang 1 bulan, padahal duitnya ada dan masih bisa jualan. Itu pun akan mengurangi porsi kebahagiaan Anda. Ayo, betul kan? Yuk, coba yuk. Nih, puasa, buka Shopee dan Tokopedia 2 bulan aja coba. Instagram, jangan belanja, bisa nggak? Susah. Apalagi di saat yang sama, jualan pun juga enggak. Repot gak? Repot. Gitu ya. Jadi si setan ini pintar. Kalau kamu gak mau pakai tanda, berani-berani ngantur saya pegang semua yang kamu suka. Kamu gak bisa jual, kamu gak bisa beli. Ngerti ya? Makanya firman Tuhan mengajar kita untuk menang dari dunia. Ngerti ya? Karena suatu hari repot beneran. Repot. Sedangkan anak Tuhan gak boleh pakai tanda itu. Kenapa? Karena Tuhan punya meterainya sendiri untuk menunjukkan bahwa kita milik kepunyaannya. Lihat pasal 14 ayat yang pertama. Lihat. Saya akan bacakan ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Oke. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Lihat ya. Meterainya hanya satu, di mana? Di dahinya aja, di tangannya nggak ada. Ya. Menurut saya, kenapa di tangannya nggak ada? Tangannya kan simbol pekerjaan, betul ya? Kenapa? Karena dalam hidup kita, dengar ya, tanpa kita sadari, semua yang mengerjakan itu siapa? Tuhan. Gak ada satupun yang Anda bisa sombongkan. Oke? Gak ada satupun yang Anda bisa sombongkan. Saya termasuk orang yang cukup mengajarkan kepada jemaat untuk biasakan tidak membeli barang-barang mewah. Betul kan? Betul? Kenapa? Karena value uangnya Anda bisa pakai buat kebutuhan orang banyak. Betul gak? Saya pernah bilang kan ya? Loh, duit kita kok Pak. Duit saya urusan apa sama Bapak? Kalau saudara pernah berkata sama Tuhan, Tuhan, izinkan saya kerja, cari duit sendiri, gak usah berkati saya. Semua dalam hal keuangan saya tanggung sendiri. Berarti iya, itu duit Anda bos, benar. Tapi kalau model kayak kita, saudara, setiap hari masih berkati kami Tuhan, bener gak? Doa berkat, angkat tangan, apa-apa minta berkat, pengurapan duit maju, maka duit Anda itu benar duit Tuhan. Setuju? Enggak Pak, tetap duit kita. Ya udah, sekarang kita doa aja sama-sama. Yuk, bilang sama Tuhan, mulai hari ini semua uang yang ada dalam saya adalah uang saya, bukan uang Tuhan. Silakan Anda beli barang mewah.
Kenapa sih saudara? Meterai itu hanya ada di kepala, kenapa sih? Kenapa sih? Karena manusia sebetulnya dalam Tuhan terpelihara oleh Tuhan. Amin. Siapa yang sadar kalau Tuhan memberkati hidup kita, bisa katakan amin. Jadi kepala Anda aja yang perlu dimeteraikan. Tuhan kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Saya rindu loh kita melatih hidup kita dengan cara demikian. Akan gak cukup waktunya kita baca sampai pasal yang kelima, sampai ayat yang kelima ya. Kita stop di ayat ini aja. Dan saya akan selesai kembali lagi. Oke. Yang terakhir. Kalau engkau ngalami Tuhan, wah Yesus yang begitu dahsyat ya. Mulutnya keluar pedang, matanya seperti api, kita akan kuat. Dan kamu akan tahu, kamu gak perlu meterai dunia supaya kamu bisa bertahan melewati dunia ini. Ingat, setan yang dahsyat itu gak akan tampil dalam bentuk yang mengerikan, gak akan. Kalau kamu masih takut sama pocong, saya kasih tahu itu belum apa-apa. Masih takut sama kuntilanak, itu belum apa-apa. Takutlah sama setan yang mengikat kita dalam bentuk jual beli. Itu baru ngeri. Dan kalau kita gak pernah punya kekuatan untuk menang, maka suatu hari kita berkata, ia menyebabkan orang kaya, orang miskin, besar, kecil, merdeka atau hamba, pokoknya pakai tanda yang saya ciptakan supaya kamu masih bisa tetap hidup. Lengkap ya? Jadi kalau hari ini kamu tergoncang sekarang, jujur saya pun tergoncang secara ekonomi, ya mau bagaimana? Tuh, mau bagaimana? Kami ajak rekan-rekan usaha kami kemarin, kita udah buat macam-macam loh, ya. Terakhir apa ya? Doakan aja udah serahin, betul dong? Mau bagaimana lagi? Udah nggak apa-apa. Dan di situ kami belajar menyerahkan hidup kami. Dengar ya, ke dalam meterai yang Tuhan berikan. Di mana? Di atas dahi kami. Amin. Amin. Minta Tuhan, terlepas dari semuanya, meteraikan kepala kami. Saya nggak tahu lah itu 144.000 orang itu siapa. Tafsirnya terlalu banyak. Ada yang bilang orang Yahudi, ada yang bilang orang Mesianik Yahudi, ada yang bilang gereja Tuhan, ada yang bilang hanya segitu jumlah yang masuk surga katanya. I don't know. I really don't know. Tapi yang pasti apa? Meterai Tuhan ada padanya. Amin. Dan ayat 144.000 ini muncul setelah ayat Wahyu 13 yang berkata bahwa semua orang akan diberikan can kalau masih mau jual beli. Saya berdoa kita menang. Minggu depan kita akan lanjutkan dari pasal 14 tentang nyanyian yang tidak bisa dinyanyikan oleh semua orang, saudara. Kita akan belajar lebih lagi mengalami kedalaman Yesus Kristus. Amin. Amin. Hari ini saya berdoa buat setiap kita. Kita harus meletakkan hidup kita, dengar ya, semua dengan ruang dengar, bukan di atas dasar jual beli. Lengkap? Kalau Anda masih merasa saya tuh bahagia banget kalau saya beli barang, dengar, kurangin. Latihan. Karena kalau enggak, mati Anda pasti suatu hari. Tuh. Kalau Anda masih merasa, gila gue kalau cuan seneng banget loh. Kuasai diri kita. Kuasai. Bukankah Tuhan udah berkata dari dulu, makanya pada gak mau denger kan, waktu zaman masih enak. Apa? Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, semua itu tidak pernah berasal dari Bapa.
Siapa suruh gak pernah betul-betul mau baca firman dan menerimanya. Betul kan? Dari dulu udah dibilangin, cinta akan uang, akar segala kejahatan. Asal ada makanan pakaian cukup. Dari dulu. Jika udah terlampau kuat dagingnya kebiasaan, tiba-tiba dunia berhenti. Repot Anda. Jangan-jangan nanti kita masuk dalam bagian orang yang menyodorkan diri untuk dimeteraikan oleh antikris, saudara. Boro-boro menang, yang ada kita ikut-ikutan apa? Ngantri. Kayak ngantri mau beli sepatu. Ngantri ikutan minta cap. Oke? Minta kemenangan dari Tuhan ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Taruh tanganmu di atas kepala masing-masing. Pegang dahi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan meterai Tuhan dinyatakan dengan jelas dalam hidup kami. Kepala ini tidak memimpin kami ke arah-arah yang duniawi, tapi ke arah yang Bapa kami mau. Kami menuju ke jalan yang benar, ke visi yang benar, ke tempat yang benar. Setiap kami yang hadir juga yang di rumah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kuatkan kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Setiap kami ngalami Engkau, dalam nama Yesus hidup kami tidak terikat oleh penjualan. Hidup kami tidak terikat oleh pembelian. Hidup kami hanya terikat, termeteraikan, ditandai oleh tanda Bapa kami yang di surga. Kami milik Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Dalam nama Yesus saya berdoa, Anda menang dari pembelian dan penjualan, saudara, dan mengalami Tuhan lebih lagi. Minggu depan kita sambung dengan sesuatu yang dahsyat. Amin. God bless you.